Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kita hari Minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus mendengar panggilan Kristus untuk menjadi murid. Kita sudah dengar poin-poinnya bahwasanya untuk menjadi murid kita harus mendengar dulu suara Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus mau belajar mengikuti Yesus dengan cara melepaskan hak kita, melepaskan segala sesuatunya, dan menyangkal diri. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi murid dan dimuridkan untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Kita akan belajar dari kisah jemaat pertama atau jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jemaat Tuhan, kita haruslah menjadi murid seperti yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi murid seperti yang kita mau. Nah, ciri-cirinya orang mau menjadi murid itu dia harus mau belajar. Kita pertama pastinya belajar dari Tuhan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Matius 11 ayat 29 kalau tidak salah berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh menjadi murid, kita harus belajar terlebih dahulu bersama dengan Kristus. Bagaimana cara kita belajar bersama dengan Kristus? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah dikatakan seperti murid-murid pada zaman Kisah Para Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mau menjadi murid, kita haruslah belajar. Sama seperti kita saat kita masih kecil, ketika kita mau masuk TK atau SD, itu adalah syarat pertama adalah kita mau belajar. Ya, kita akan mengalami proses belajar setiap hari sampai kita naik kelas. Nah, murid-murid di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, murid-murid yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka di bawah bimbingan rasul-rasul. Kita pun bisa belajar di gereja ini melalui apa? Melalui komunitas sel kita. Misalnya ada dalam kesan, ada di dalam Connecting People atau CP buat Firecom, dan like generation-nya itu ada Grifisel. Nah, di dalam komsel ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi murid. Lalu di gereja kita ini juga nanti akan ada kelas MSK, menjadi seperti Kristus. Di sini kita akan diajari firman Tuhan, dasar-dasar kerohanian kita, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, atau dengan kata lain bagaimana nanti kitanya bisa menjadi seperti murid Kristus yang Tuhan inginkan. Nah, di kelas MSK ini kita akan diajarkan, kita akan dilatih supaya kita bisa bertumbuh dan kita pun juga nanti bisa memuridkan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, pelajaran tentang menjadi murid dan memuridkan. Sebelum kita memuridkan, jadilah dulu murid. Ya, pertama tadi kita mau belajar. Yang kedua, murid itu harus rendah hati. Ya, kalau murid sombong, dia nggak akan bisa bertumbuh. Murid yang rendah hati itu adalah murid yang rela kalau dia salah, dia diajari. Ya, membuka hati untuk menerima pengajaran, tidak menganggap dirinya bijak, tidak menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Ya, orang yang rendah hati pasti mau belajar. Kalau orang yang sombong tidak akan pernah mau belajar. Apalagi mungkin ketika kita diajar oleh orang yang mungkin menurut kita di bawah kita. Nah, relakan hati kita untuk menjadi orang rendah hati supaya kita bisa bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan Bapak Ibu, hari ini bahwasannya jemaat pertama itu mereka bertekun, dengan kata lain terus menerus dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat Tuhan, tekunlah di dalam komunitas sel. Walau mungkin kita belum bisa bergabung secara onsite, kita masih mungkin via Zoom atau video call atau apapun, tetaplah kita ikut berkesan, ikut dalam komunitas sel supaya kita bisa mendapatkan pengajaran. Lalu milikilah hati yang rendah hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasihati. Karena ketika kita belajar, bukan berarti kita bodoh, tetapi kita mau terus bertumbuh. Selamat menjadi murid, selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus